Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan Ratu Sofa Sufiati. Di video kali ini, Sofa akan membahas tentang COVID-19 dan implikasi bagi UMKM. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini mau tidak mau memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Pada tataran ekonomi global, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik negara, bangsa, dan keberadaan UMKM. Ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat dan hilangnya kepercayaan konsumen, serta jatuhnya bursa saham yang ada, pada akhirnya mengarah pada ketidakpastian. Indonesia yang didominasi oleh keberadaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga terdampak secara serius tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan, akan tetapi juga pada jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini. Kajian yang dibuat oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan implikasi negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM. Pada aspek konsumsi dan daya beli masyarakat, pandemi ini menyebabkan banyak tenaga kerja berkurang atau bahkan kehilangan pendapatannya sehingga berpengaruh pada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat, terutama mereka yang ada dalam kategori pekerja informal dan pekerja harian. Pada aspek perusahaan, COVID-19 telah mengganggu kinerja perusahaan terutama yang bergerak dalam sektor perdagangan, transportasi, dan pariwisata, yang juga berdampak pada penurunan kinerja perusahaan yang kemudian diikuti oleh pemutusan hubungan kerja, bahkan ada beberapa perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan akhirnya memilih untuk menutup usahanya. Pada aspek perbankan dan keuangan, pandemi ini memunculkan ketakutan akan terjadinya masalah pembayaran hutang yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan kinerja bank. Pada aspek UMKM, adanya pandemi ini menyebabkan turunnya kinerja dari sisi permintaan yang akhirnya berdampak pada sisi suplai, yakni pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran kredit. Tandai dengan terjadinya penurunan penjualan, masalah distribusi barang, dan kesulitan mendapat bahan baku mentah. Protokol kesehatan yang ketat dapat diterapkan ketika pemerintah memberikan izin bagi UMKM untuk menjalankan aktivitasnya. Kewajiban penggunaan masker, sarung tangan, dan jaga jarak aman antar pekerja dapat dijadikan persyaratan bagi UMKM untuk terus menjalankan aktivitasnya. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kelonggaran pembayaran cicilan kredit bagi UMKM atau bahkan menunda proses pembayaran tersebut sampai 6 bulan ke depan dengan mempertimbangkan likuiditas keuangan UMKM. Termasuk juga menyederhanakan proses administrasi mendapatkan pinjaman di tengah situasi darurat ini. Hal ini dapat dilakukan agar supaya pelaku UMKM termasuk para pekerja tetap dapat menjaga tingkat konsumsi dan daya belinya, sekaligus mendukung berjalannya roda perekonomian nasional. Pemerintah Indonesia telah menggelontorkan anggaran sebesar untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat dari total anggaran. Terkait bantuan kepada UMKM, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Kementerian Perindustrian telah merancang beberapa strategi untuk membantu UMKM. Kemenkop UKM telah memberikan setidaknya 3 stimulus bagi UMKM di masa pandemi ini guna menjaga keberlangsungan aktivitas UMKM, yakni sementara itu, Kementerian Perindustrian merencanakan untuk memberikan pinjaman dengan bunga rendah kepada usaha kecil dan menengah,
BUMN dapat melibatkan UMKM dalam proses produksi produk-produk yang bisa diisi oleh para pekerja UMKM.